Dulu nggak kenal banget. Ya cuma kenal presiden aja. Ya seperti anggap biasa aja lah, nggak kenal sama dia. Oke. Memang kita satu desa, satu tempat, satu kampung kampung. bahkan. Tapi kenalnya kan biasa aja, warga biasa nggak. Ya, Nggak berpusing, nggak berpusing, nggak pula siapa sih nggak. EGP Gitu ya. Saya kemudian mengenalnya di Facebook itu ketika ada event di literasi. Literasi itu bang, cabang dari sastra yang penting. Prosesnya seperti baca puisi, membuat karya atau lain sebagainya lah. Pokoknya itu bagaimana cara mengungkapkan perasaan gitu. Sejenis curhat-curhat gitu lah. Ya, itu tapi yang kemudian sih saya tertarik kan menyelenggarakan loh. Saya juga nggak pandai kemarin itu membuat sertifikat ya. Iya. Ya jadi saya kerjasama ke kamunya bro, saya dibantu kemarin ya, luar biasa. Itu awal sih saya kenal itu awal. Akhirnya kan saya maju lagi dari mengedit foto, mendesain, membuat video lagi di seperti ini kan, membuat video di YouTube. Justru dari mulai saya belajar. Tapi pernah bercita-cita itu membuat buku, menerbitkan gitu ya, belum? Pernah. Tapi belum, sampai sekarang masih belum ada ya. Oh ya, tapi, mungkin itu cita-cita berikutnya. Tapi pernah sih buku itu udah terbit sekarang. Judulnya Dysphoria Evolusi itu. Maksudnya siapa yang buat? Ada penerbit bang, bersama dengan karya bersama literasi yang lain. Oh jadi bukan di seluruh Indonesia ini ada sebuah perkumpulan LUPI kemarin, literasi untuk pemuda Indonesia. Jadi di sana kami kreasi gitu. Wow, luar biasa ya karya anak muda sekarang menulis buku ya bersama kawan-kawan lain. Saya juga lebih melihat andanya itu sedang menyinggung politik itu. Ya, bagaimana sekarang politik sekarang gitu? Ya betul sekali bang. Saya suka juga politik. Selain suka literasi, saya suka politik bang. Begini. Pandangan saya soal politik, memang saya memandang politik itu adalah suatu membuat sebuah figur itu lebih layak, dikenal layak, popularitasnya tinggi, dan itu merupakan tujuan utama politik menurut pandangan saya. Mengapa bang? Karena saya sekarang dari berbagai macam yang dipertontonkan oleh politisi di dunia saat ini, khususnya di Indonesia, khususnya di daerah kita Nias, banyak sekali orang politisi yang hanya mempertontonkan gaya yang bersifat primitif sekali. Jadi kok bisa primitif ya? Apa itu bang? Soal kampanyenya hanya panas aja, hanya hotnya aja di masa-masa pemilihan bang. Pemilihan ya. Itu. Saat memperkenalkan diri. Pilih saya dan saya akan memperjuangkan Anda 5 tahun ke depan. Buktinya 1 tahun setelah terpilih hanya datang duduk diam aja di kantor bang. belum ada yang berubah. Walaupun sekarang kita saksikan sih masih ada anggota dewan, pejabat publik itu yang masih bersentuhan dengan masyarakat, tapi tidak semua bang. Oh, sebagian saja. Orang-orang bercita-cita mulia tinggi ya, dan memfokuskan dirinya untuk mengabdi kepada masyarakat. Saya mencoba menyimpulkan apa yang kamu sampaikan, bahwa bagimu figur politik sekarang itu hanya mencoba menaikkan popularitasnya, betul. Kemudian meraih dukungan, lalu mencapai kemenangan dan memegang kekuasaan, tapi akhirnya tidak ada yang benar-benar serius untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat ya. Itu yang saya simpulkan dari apa yang kamu sampaikan. Tapi saya coba melihat ya bahwa politik ini justru sebenarnya cara mereka sebenarnya kalau mereka mau ya untuk membangun masyarakat, membangun kesejahteraan itu. Saya rasa masih belum tercapai. Walaupun ada sebagian yang tercapai, rasanya masih banyak yang harus dicapai, dan sekarang apalagi di masa pandemi jadi sangat sulit digapai karena ada keterbatasan. Khususnya dulu di dunia ekonomi, sosial, kesehatan juga gitu. Saya berpikir, saya memandang sudah tidak mudah lagi karena berbagai efek dari dunia sekarang yang sangat sulit dikondisikan, sulit diprediksi begitu. Ya, sering berubah-ubah. Baik, ini saya ingin mencoba menarik pada titik lain. Apakah masyarakat salah memilih, menempatkan orang-orang yang sekarang menempati duduk di posisi terbaik di negeri, di daerah dan di negeri kita? Oke, baik. Menurut saya bang, masyarakat kita sih tidak salah-salah sekali ya. Masa salah itu hasilnya begitunya. Lalu siapa lagi yang mereka pilih? Itu, tapi
nggak salah-salah sekali, tapi ada salahnya. Ya jadi ya masyarakat harus bijak memilih maksudnya. Ya itu maksudnya sekarang. Bagaimana sebuah produk dari pilihan masyarakat itu bisa menjadi jaminan ke depannya bahwa hak-haknya bisa diperjuangkan oleh beliau-beliau yang mencalonkan diri. Menurut pola pikir saya, Bang, ada berbagai money politik ya. Itulah yang sering membuat masyarakat kita. Mereka hanya peduli yang sehari saja, ke gaji sehari, ke gaji 5 pagi. Itu sebuah filosofi yang salah, Bang. Filosofi itu harus dirubah dan tradisi itu harus dirubah 180 derajat. Itu tidak bisa lagi melaksanakan yang namanya money politik. Patutnya sih ekonomi juga. Ya masyarakat yang ngambil lah itu keuangannya itu harus kita terbuka melihat. Tapi harus memikirkan dulu sebelum bertindak lah. Jadi memilih pemimpin yang baik. Gitu. Luar biasa ya ini penjelasannya dari pola pikir saudara kita yang lagi masih muda sebenarnya. Kita mencoba berpijak ke depan nanti tahun 2024. Bagaimana pandangan Anda melihat 2024 itu? Apa yang terjadi? Seperti Anda bayangkan gimana gitu? Walaupun masih 2021 sekarang, artinya 3 tahun lagi menuju hari H. Masih lama ya? Iya masih lama. Saya udah mulai mencium aromanya ke 2024. Walaupun sampai di 2024, tapi udah hot-hotnya sekarang. Terutama ini di media sosial, Bang. Pergerakan politik media sosial sangat luar biasa. Itu netizen Indonesia ini memang luar biasa lah di dunia. Itu soal komentar-komentarnya itu pedas-pedas banget. Beberapa orang juga diunggulkan lah, dipromosikan gitu, di endorse, diangkat gitu ya, diangkat ke publik. Supaya menjadi seorang figur kandidat ke depannya di tahun 2024. Istilahnya lah kampanye kampanye dini lah sebelum itu ya. Anggap saja bukan kampanye tapi itu awal yang baik, bagi mereka yang perjuangan mereka. Ya. Saya ingin mendengar pendapatmu soal politik anak muda sekarang. Bagimu anak muda bisa masuk politik? Saya rasa sih bisa. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh anak muda? Saya pikir posisi anak muda juga sangat penting di politik. Anda mendorong mereka masuk atau gimana? Atau setidaknya kan kalau mereka bukan orang partai, tapi mereka lebih menyorakan ini calon yang dipilih. Bagaimana? Ya, menurut pendapat saya tergantung pada diri kita sendiri lah. Tapi dalam artian pemuda harus ikut ya. Yang masih muda. Yang muda harus ikut ya. Atau memilih atau bagaimana. Tapi jangan biarkan negeri ini hancur karena pilihan yang salah dengan orang saja. Jadi pemuda ambil bagian untuk menyuarakan keadilan, kepentingan rakyat dan kebijaksanaan untuk memilih pemimpin. Begitu. Luar biasa ya. Ini dorongan yang sangat luar biasa dari saudara kita pada hari ini ya. Di mana pemuda sebenarnya banyak yang tidak mau tahu politik ya. Mereka pola politik milik orang tua yang sudah dewasa lah itu. Banyak sekali mereka yang sudah senior lah itu. Ternyata mereka merasa minder dan memang banyak ya gitu ya. Berpikir bertolak belakang dengan politik. Iya. Mereka bilang politik itu yang mereka tahu ya satu pilihan nantilah itu aja. Saat memilih menentukan calon itu mungkin masih belum kurang asik di pemikiran mereka, di pandangan mereka begitu. Lalu andanya bercita-cita masuk partai politik atau gimana, atau tim mana? Gimana? Ya itu kan. Bukan soal mencalonkan dulu, ini masuk politik ya. Atau kalau itu sih masih belum ke arah sana atau sudah berpikir? Masih belum, Bang. Cukup jadi pengamat aja dulu. Oh iya. Karena lebih asik jadi pengamat daripada kontestan. Oh, sepertinya sama-sama asik juga, jadi kontestan juga Pak, asiknya juga ya. Tapi tergantung lah mana posisi yang nyamannya tapi kita. Tapi posisi saya sekarang lebih suka mengamati daripada menjadi bagian dari kontestan. Oke, itu menurut Anda sekarang, tapi kita tidak lihat nanti apakah benar-benar maju atau bagaimana. Kita tidak melihat itu bagaimana nanti prospek ya 2024 ataupun puluhan tahun ke depan masih bisa ada. Kita masih muda. Iya. Kalau misalnya bercita-cita. Penting kan dari proses politik kita akhir-akhir ini, apa yang menjadi efek buruk sebenarnya di negeri kita, di daerah kita? Rasa ego.
yang dimiliki oleh seorang figur. Tapi saya ingin mencoba hal buruk ya kan, karena rasa ego tadi. Saya menariknya di bagian lain. Ketika ego itu, maka saat kampanye saja terjadi perpecahan. Mungkin karena ego. Bagaimana Anda melihat itu? Apa yang dimainkan? Kok jadi karena egonya lalu terjadi perpecahan, terjadi ketidakstabilan gitu. Tujuan utama ego itu Bang adalah kepentingan politik. Kepentingan pribadi dan kepentingan kekuasaannya, golongan kekuasaannya. Ya, untuk merebut kekuasaan. Akhirnya dimainkan ya. Dimainkan ide-ide yang sangat agak kurang elok gitu, kurang halus gitu lah. Akhirnya terjadi perpecahan. Contohnya ada banyak lah contohnya. Menimbulkan perpecahan, konflik, ujung-ujungnya nanti anarkisme yang terjadi. Kemudian diseret-seret ke isu lain seperti isu agama. Ya, banyak. Isu hoax juga Bang. Hoax banyak ya. Banyak sekali. Dan mereka di sana membangun narasi-narasi, memecah belah gitulah. Mengadu domba masyarakat dan masyarakat juga kita terprovokasi gitu ya. Iya, jadi terjadi perpecahan. Apalagi sekarang di media sosial gitu, jadi sangat mudah terprovokasi karena banyak kali asumsi yang tidak dipahami dulu langsung dicerna dan dilakukan dengan tindakan yang anarkisme. Jadi akhirnya sampai pada tindakan yang tidak benar secara hukum. Iya. Melanggar hukum lah istilahnya. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan mengenai politik 2024 ke depan kita? Mengenai figur yang cocok atau gimana gitu ya? Saya lebih sukanya itu figur yang muda lah ya. Yang muda memimpin. Yang muda memimpin. Energik itu. Mentalnya maksudnya mentalnya masih kuat, fisiknya gitu. Jadi juga punya pemikiran yang maju ya ke depan tentunya. Dan mementingkan kepentingan rakyat. Luar biasa. Ini kepentingan rakyat itu kepentingan bersama ya. Kesejahteraan rakyat. Rakyat yang akan menentukan pilihan terbaiknya. Apa harapan Anda kepada para pemimpin kita saat ini, kelak dan sampai seterusnya? Harapan kita sih satu ya, dan tidak mulu-mulu. Apalah itu? Perhatikan semua daerah-daerah yang terpencil dan juga SDM berdayakan, bukan diberdayakan. Iya. Ini makhluk hidup ya. Diberdayakan. Ya, itu SDM yang di desa itu harus diberdayakan. Fokus dulu ke SDM, lalu ke pengembangan ekonomi nanti gitu. SDM dulu yang penting. Kalau enggak itu ya udah mampus negara ini. Jangan sampai ke situ. Oke, baik. Itu harapan untuk negara, tapi maksudnya untuk pejabat kita, untuk figur ke depan. Harapan untuk masyarakat sekarang kita. Harapannya sih juga cuma satu. Memilih dengan cerdas, bukan dengan menerima. Bukan karena ada embel-embel apa-apa. Bukan menerima iming-iming segala macam lah. Setelah menang nanti dikasih ini itu semua bantuan lah, itu ya bantuan banyak sekali sekarang bantuan, apalagi di pandemi gitu. Jadi gitu. Jadi ajang-ajang promosi diri. Oke, apakah perlu anak desa bicara politik? Saya rasa bisa, dan semua orang bisa Bang. Karena semua orang punya hak gitu. Dan soal bicara politik itu biasa. Saya rasa ya biasa. Karena nggak jauh-jauh sekali dengan kehidupan masyarakat gitu. Perlunya juga banyak berpikir dengan politik dan harus kritis dengan kondisi-kondisi saat ini yang diperlakukan oleh para politis, para figur-figur politik yang udah lagi nyaman-nyamannya sekarang. Nggak membelok ke rakyat, malah mementingkan egonya sendiri gitu. Oke, luar biasa. Ini sebenarnya kita masih banyak sekali perbincangan kita soal politik dan banyak hal yang kita bicarakan pada hari ini, tapi mungkin waktu ke depan kita akan lanjut lagi ke hal-hal yang lebih luar biasanya, lagi lebih mantap ya. Oke, terima kasih Bung Lesman. Terima kasih Pak Larosa. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat untuk semua yang amin, luar biasa ya. Oke. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti Aine Podcast hari ini. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, comment, dan share untuk mendukung YouTuber Indonesia. Yahoo.